Rusia sedang mempersiapkan serangkaian serangan besar-besaran baru ke Kiev, tetapi setelah percakapan Sergei Lavrov dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, ada sesuatu yang mulai goyah di Kremlin. Di sana mereka menyatakan bahwa dalam rangka serangan besar-besaran terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan ini, mereka tidak akan menyerang kantor Presiden Ukraina dan Verkhovna Rada. Dan logikanya adalah bahwa seolah-olah baik Zelensky maupun para anggota Verkhovna Rada tidak mengendalikan angkatan bersenjata Ukraina dan tidak menentukan kemana dan kapan harus menyerang wilayah Rusia. Ternyata mereka yang disebut Putin sebagai rezim Nazi tidak ikut serta dalam serangan ke Rusia. Dan ini, saya tekankan, adalah pernyataan resmi dari Duma Negara Federasi Rusia. Lebih dari itu, setelah semua ancaman untuk menyerang Kiev dan seruan kepada orang asing agar melarikan diri dari ibu kota Ukraina, ternyata sekutu Ukraina di Amerika Serikat dan Uni Eropa mengabaikan ancaman terbaru dari Kremlin. Setelah berbicara dengan Lavrov, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Lavrov mencoba menakut-nakutinya dan meyakinkan bahwa sekarang benar-benar sangat berbahaya di Kiev. Atas hal itu, Rubio menjawab, kutipannya, Kiev sudah bertahun-tahun menjadi tempat yang sangat berbahaya, tidak ada yang baru. Dan puncaknya, muncul bukti bahwa Rusia meluncurkan serangan ke Ukraina pada malam tanggal 24 Mei. Ternyata ada 2 rudal Oresnik, tetapi 1 mengalami kerusakan. Dan hari ini kami telah menerima konfirmasi resminya. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like pada video ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan juga follow kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan teman-teman, jika di akhir video kalian merasa bahwa video ini menarik dan bermanfaat, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian untuk channel YouTube ini melalui donasi apapun lewat link dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar kalian. Jadi, seperti yang sudah diduga, Vladimir Putin mulai mundur. Maaf atas kata-katanya. Sehari sebelumnya, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dengan penuh emosi, mengancam keras akan melakukan serangan besar-besaran baru ke Kiev, dan bahkan menelpon langsung. Secara pribadi, kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, untuk secara langsung memperingatkan bahwa Kiev akan berbahaya. Jadi lebih baik warga Amerika melarikan diri dari ibu kota Ukraina. Namun setelah itu, jelas ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Orang-orang Rusia kembali mempermalukan diri mereka sendiri. Rusia tidak akan menyerang kantor Presiden Ukraina dan Verkhovna Rada sebagai bagian dari serangan yang diumumkan terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan. Ini bukan karangan, ini adalah kutipan langsung dari Ketua Komite Pertahanan Duma Negara Federasi Rusia, Andrei Kozlovsky. Menurutnya, administrasi Presiden Ukraina dan para anggota parlemen, perhatikan, sama sekali tidak mengendalikan angkatan bersenjata Ukraina dan tidak menentukan kemana dan kapan harus melakukan serangan ke wilayah Rusia. Jadi, jika ternyata Zelensky sebagai panglima tertinggi mereka dan para anggota parlemen tidak ikut serta dalam serangan ke Rusia, tidak memimpin angkatan bersenjata Ukraina, lalu untuk apa menyerang mereka? Bagaimana menurut Anda logika seperti itu? Selanjutnya, saya akan mengutip. Ini dia, si bodoh Kartopolov. Kita semua tahu bahwa Vladimir Zelensky tidak pernah muncul di kantornya. Dia berada di bunker dan di kantornya hanya ada 2 penjaga dan 5 petugas kebersihan. Apakah ada gunanya menghabiskan amunisi mahal untuk pada dasarnya tempat kosong? Target serangan Rusia akan menjadi pos komando bawah tanah dan terlindungi milik angkatan bersenjata Ukraina, lembaga keamanan lainnya, dan struktur pemerintahan negara. Perlu dipahami bahwa mereka tidak berada di pusat Kiev. Itu adalah pos yang terbuka dan sangat diperkuat. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi dan menghancurkan mereka dengan menggunakan persenjataan yang kita miliki. Perintah untuk menyerang secara tepat sasaran kepada Zelensky hanya bisa diberikan oleh Vladimir Putin. Lebih dari itu, Kartopolov yang sama juga menolak serangan terhadap jembatan-jembatan di Kiev. Karena, kutipan lainnya, jembatan-jembatan itu dibangun oleh para pekerja Soviet dengan material Soviet. Dan jembatan-jembatan itu tidak akan mampu menahan hantaman ratusan amunisi, termasuk bom udara seberat 500 kg. Terkait hal itu, menurutnya, menggunakan rudal untuk jembatan-jembatan tersebut sama sekali tidak masuk akal. Ia juga menambahkan bahwa militer Rusia akan terus menyerang Kiev sampai, kutipannya, kami melihat dengan jelas dan tegas adanya perubahan dalam posisi resmi kepemimpinan Ukraina. Kesediaan untuk duduk di meja perundingan, dan tidak hanya duduk, tetapi juga menerima tanpa syarat-syarat yang telah berulang kali disampaikan oleh negara kami. Jadi,
Intinya, tugas sudah diberikan terlebih dahulu. Lalu setelah itu sepertinya aku mempermalukan diri sendiri. Dan mereka mulai mengancam. Ya, ini adalah taktik klasik orang Rusia yang tidak beradab dan liar. Saya ingatkan, sehari sebelumnya, pada 25 Mei, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia mengancam bahwa militer Rusia akan mulai menyerang fasilitas pertahanan, pusat pengambilan keputusan, dan pos komando di Kiev sebagai tanggapan atas dugaan serangan terhadap asrama di wilayah Luhansk yang dianeksasi, yang seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri itu telah melampaui batas kesabaran Rusia. Dan Kementerian Luar Negeri Rusia yang kotor itu menyerukan kepada orang asing, termasuk para diplomat, untuk segera meninggalkan Kiev, serta meminta warga kota agar tidak mendekati fasilitas militer dan infrastruktur administratif rezim Zelensky. Namun ternyata, menurut Kartopolov, Zelensky tidak memimpin apapun. Setelah itu, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, kuda yang bisa bicara Sergei Lavrov, menelpon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan mencoba menakut-nakuti orang Amerika. Lavrov menyatakan bahwa Vladimir Putin memerintahkan tentara wilayah tersebut untuk secara rutin menembaki Kiev sebagai balasan atas serangan teroris Ukraina. Targetnya adalah objek-objek yang digunakan untuk kepentingan angkatan bersenjata Ukraina dan pusat-pusat pengambilan keputusan. Namun di sini pun ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Di Kremlin, tampaknya mereka berharap semua orang akan ketakutan dan mulai panik. Oh Tuhan, sekarang Oreshnik akan diluncurkan. Satu lagi, senjata nuklir. Semua diplomat mengemasi barang-barang mereka, melarikan diri dari Kiev. Antrean di jalan raya. Semua orang mencoba melarikan diri dari ibu kota Ukraina. Tapi itu tidak berhasil. Sekutu-sekutu Ukraina mengabaikan ancaman terbaru dari Kremlin. Perang di Ukraina harus segera berakhir, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio setelah panggilan dari Sergei Lavrov, di mana dia merekomendasikan untuk mengevakuasi staf diplomatik dan warga negara Amerika Serikat lainnya dari Kiev. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan luar biasa dari Marco Rubio. Nah, mereka telah mengirimkan peringatan ke semua kedutaan. Saya pikir dia hanya menelpon saya untuk secara pribadi memberitahu saya bahwa ya, mereka telah memberitahu semua kedutaan bahwa Kiev akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Tapi, dengar, Kiev sudah menjadi tempat berbahaya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang baru. Hal serupa juga disampaikan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Ukraina, Katarina Maternova. Berikut kutipannya. Rusia kembali mengancam para diplomat dan orang asing meminta kami meninggalkan Kiev, tapi kami tidak akan pergi kemana-mana. Ancaman seperti ini bukanlah tanda kekuatan, melainkan keputusasaan. Semakin agresif dan mengancam perilaku Kiev, semakin jelas bahwa rezim Vladimir Putin memahami mereka tidak bisa mematahkan keteguhan Ukraina dan dukungan dari para mitranya. Kiev akan bertahan, Ukraina akan bertahan, dan kami juga. Ancaman Lavrov dan Kementerian Luar Negeri Rusia adalah mahakarya kemunafikan. Rezim yang selama bertahun-tahun mengebom rumah tinggal, museum, rumah bersalin, sekolah, dan pembangkit listrik, kini tiba-tiba mulai bicara soal hukum humaniter internasional dan konvensi Jenewa. Rezim Vladimir Putin yang sama, yang setiap malam melancarkan serangan roket dan drone ke warga sipil, sekarang lihatlah memperingatkan orang lain agar menjauh. Kami benar-benar memahami apa artinya ini. Rusia menginginkan ketakutan, kepanikan, isolasi terhadap Ukraina. Tapi itu tidak akan berhasil. Seperti yang Anda lihat, orang Eropa dan Amerika berkata, dengar, kalian orang Rusia bisa saja membusungkan dada sesuka hati, tapi itu tidak berhasil. Memang tidak berhasil. Siapa yang kalian takut-takuti? Kalian sudah memperlihatkan Oreshnik kalian, yang ternyata cuma sebongkah besi seharga $50 juta. Dan puncak dari semua pertunjukan ini, orang Rusia, adalah tentang Oreshnik itu. Militer Rusia menembakkan 2 rudal balistik terbaru Oreshnik ke Kiev dalam serangan besar-besaran pada 24 Mei. Namun, salah satu dari rudal tersebut mengalami kerusakan dan jatuh di wilayah Donetsk yang diduduki. Hal ini kini secara resmi dilaporkan oleh Institut Studi Perang Amerika. Kerusakan Oreshnik terekam oleh kamera. Di Donetsk, kamera tersebut mengarah ke utara. Dalam video tersebut, terlihat jelas jatuhnya 6 submunisi khas dari rudal ini di wilayah Avdiivka atau Yasinovataya yang diduduki. Sekitar 40 km dari garis depan, di mana kemungkinan terdapat posisi pasukan Rusia. Saat serangan ke Kiev pada malam tanggal 24 Mei, saluran pemantauan melaporkan peluncuran Oreshnik pertama sekitar pukul 1 dini hari. Namun, tidak ada informasi kemana rudal itu jatuh. Tampaknya rudal tersebut rusak sebelum mencapai perbatasan Ukraina. Setelah itu, militer Rusia meluncurkan Oreshnik kedua tanpa hulu ledak nuklir, yang akhirnya mencapai Bila Cherkva. Tapi ada satu lagi detail yang sangat penting. Di sini, orang Rusia kembali membuat kesalahan besar.
Kementerian Pertahanan Rusia setelah serangan ke Kiev menyatakan telah menggunakan Oreshnik dalam bentuk jama. Namun mereka tidak mengungkapkan jumlah pasti rudal yang diluncurkan. Artinya, sepertinya mereka belum langsung menyelaraskan posisi. Dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak meluncurkan 2 rudal. Mereka bilang, kami menyerang dengan 2 rudal, menghancurkan setengah Ukraina, semuanya jadi abu nuklir. Begitu korespondensinya persis. Lalu, sepertinya seseorang datang kepada mereka dan berkata, dengar, ternyata salah satu rudal kita tidak sampai ke target. Mereka bilang, aduh, ya mau bagaimana lagi? Sekadar mengingatkan, satu rudal Oreshnik dihargai $50 juta. $50 juta cuma tersesat, jatuh entah di mana di wilayah Donetsk. Sementara itu, penggunaan Oreshnik bahkan tidak membuat para Z-blogger Rusia ini terkesan. Mereka menyebutnya hanya sebagai pertunjukan saja. Misalnya, kanal Ribar menulis bahwa serangan dengan menggunakan proyektil kinetik inert lebih memberikan efek psikologis, yang setiap kali semakin berkurang. Dan seorang koresponden perang Rusia lainnya, Vladimir Romanov, menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Federasi Rusia hanya sekadar menghantam tanah dengan, kutipannya, besi yang sangat mahal. Demi pencitraan yang bagus yang tidak dipercaya siapapun kecuali para pensiunan. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan berlangganan saluran YouTube ini, klik tombol suka, dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan episode baru. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa cek deskripsi, saya punya sedikit kejutan untuk Anda di sana, terutama bagi yang ingin belajar bahasa asing. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.